Yesus berkata, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, coba lihat ya, manusia biasanya akan menyanggah. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, lihat ya Yesus ya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Luar biasa loh, Tuhan Yesus ini berdoa begini untuk jadi contoh bagi kita. Tuhan gak perlu berdoa sebenarnya, karena Tuhanlah doa. We need to pray, but He is the prayer. Iya kan? Kalau kita berdoa, kita doa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kita ini perlu berdoa, tapi Tuhan itulah sang doa. Dialah ya dan amin, dialah sang firman. Tapi Tuhan doa begini untuk ngajarin kita. Nanti juga di ayat berikutnya dikatakan, karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya kan? Jadi dia ucapkan doa ini, Tuhan Yesus, demi kita. Dan coba kita telusuri cara Yesus berdoa, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang berharga. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Belum apa-apa, mujizat belum terjadi. Yesus sudah berkata, aku bersyukur, bukan panik sendiri. Orang kalau percaya Tuhan sudah terlambat dalam hal ini, atau dalam hal apapun yang Anda gumuli, orang itu nggak akan bisa bersyukur. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, tuduhan, dan kepanikan. Tapi Yesus berkata, aku mengucap syukur kepadamu. Betapa indah. Karena engkau telah mendengarkan aku. Belum berdoa kok sudah yakin didengarkan. Ini luar biasa loh. Iman memang harus GR sih. Kalau nggak GR namanya bukan iman. Gede rasa gitu lah ya. Itu slangnya bahasa Indonesia kalau yang menyaksikan ini dari yang nggak biasa dengan bahasa jalanan. Kita kalau mau sama Tuhan itu harus gede rasa, harus berbesar hati. Iman tuh gitu. Sebesar-besar hati kita, tetap iman kita biji sesawi kok. Jangan pernah kita merasa kita bisa outsize His miracles. Iman kita bisa lebih besar, lebih gede daripada mujizat yang akan diberikan. Never. Don't worry. Jangan khawatir. Besarkan iman. Sebesar-besarnya paling cuma utuh, bulat, biji sesawi yang kecil, lebih kecil daripada padi. Di sini Tuhan berkata, karena engkau ya Bapa telah mendengarkan aku. Belum mulai doa, sudah bersyukur doanya didengarkan. Coba, itu berkata apa tentang doa Yesus? Doa itu adalah nafas iman. Jangan pernah berdoa kalau nggak beriman. Dan kalau beriman, jangan ragu untuk berdoa dan minta. Belum minta, belum mengajukan proposal, sudah berkata, thank you ya, sudah didengarkan. Wah, luar biasa. Saya kagum sekali pada anak Allah. Aku tahu, bukan aku diberitahu, tapi tahu dengan segenap hati bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ayat 42 mengajari pada kita that we must place our faith, put our faith in the receiver of our prayer. Kita harus meletakkan iman kita pada Dia yang mendengarkan doa kita. Jangan kita letakkan iman kita pada doa kita. Nanti kan kita akan uji-uji diri, nggak selesai-selesai nih. Kita akan evaluasi, introspeksi, selalu akan merasa kurangnya. Aduh, aku kurang ini, aku kurang itu. Masa mungkin Tuhan akan mendengarkan doaku? Mungkin kalau ditambahi puasa atau gimana, atau doanya lebih yakin gimana. Diiman-imani gitu, baru merasa mantap. Atau kalau didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Kalau Anda meletakkan terlalu banyak emphasis atau penekanan dan iman kepada pendoanya, percayalah, kelihatan banyak celahnya. Gak jadi itu iman. Iman itu pasti akan gak utuh, gak bulat. Akan retak-retak. Tapi kalau kita letakkan iman kita seperti doa Yesus, pada Dia yang menerima doa kita. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Wow, ini karakter Allah. Dia selalu mendengarkan kita. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Dia mengasihi kita. Karena Dia setia. Yesus letakkan imannya hari itu sebagai anak manusia pada Bapa yang mendengarkan doa. Pada moralnya dan karakternya. Then we no longer see our shortcomings. Kita tidak akan melihat lagi kelemahan kekurangan kita sebagai rintangan doa kita sendiri. Kita melihat semakin lemah kita, semakin besar anugerah yang menjemput kita. Ini ajaib. Doa Yesus ini penuh dengan hikmat. Aku tahu, ayat 42 sekali lagi ya, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saya ulangi lagi kalimat terakhir di ayat 42. Supaya mereka percaya, yaitu supaya kita percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jangan hanya taruh iman pada Dia yang menerima doa kita,
taruhlah iman juga pada pengantara doa kita. Kita kalau doa selalu di dalam nama Yesus. Doaku kupanjatkan di dalam nama Tuhan. Dialah pengantara doa kita, bukan hanya penerima doanya, tapi pengantaranya. Bukan hanya the receiver of our prayer, but the mediator of our prayer. Saya kalau berdoa, doa saya dijawab bukan karena manis kata-kata saya atau fasih lidah. Doa saya dijawab bukan karena saya itu sempurna. Doa saya dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama. Catat itu. Doa saya dan doa Anda dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama. Nama Yesus. Supaya mereka percaya, pertama kepada Bapa, supaya mereka percaya kepada aku. Ini kata-kata Tuhan sesungguhnya. Supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus Juru Selamat. Kalau kita sempurna kan kita nggak butuh dia. Justru karena kita ini orang berdosa yang nggak sempurna dan doa kita itu nggak layak diterima. Tapi gara-gara di send buttonnya atau tombol kirimnya itu nama Yesus, itu bukan mantra. Tapi karena kita berdoa tulus pada Yesus itu nyampe ke Bapa. Bukan karena doa kita tulus, tapi karena dipanjatkan dalam nama Yesus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Wow, dengan suara keras ya, bukan dengan murmuring atau bukan dengan menggumam. Lazarus, keluarlah. Faith must be loud. Faith doesn't have to be large. Iman gak harus besar. Itu yang selalu digembar-gemborkan orang kan. Aduh imanku kecil. Atau aduh aku kalau bisa punya iman segede orang itu, imannya sebesar dia. Enggak. Iman itu gak perlu besar. Iman itu harus lantang. Jelas. Keras. Suaranya harus keras. Makanya kalau berdoa itu jangan tanggung. Kalau saya berdoa sungguh-sungguh. Kalau saya tengking setan, saya gak berkata dalam nama Yesus. Saya akan berkata dalam nama Yesus. Bukan di volume suaranya, tapi kemantapan hatinya. Orang yang mantap gak akan ragu. Orang yang mantap tidak akan lembek. Orang yang mantap tidak akan kayak orang kalau gak percaya diri gitu, seperti misalnya kita sendiri atau orang lain bicara sama kita, kalau betulkah, betul gak ini kamu yang lakukan? Iya. Gak jelas itu loh. Mulutnya pun tidak mengucapkan suara yang bisa yang mudah didengarkan. Orang harus menjemput suara orang itu. Apa kamu ngomong apa? Apa Anda bilang apa? Iya. Orang yang malu-malu. Nggak bisa. Faith must be loud. Faith doesn't have to be large.